Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendoakan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan puji syukur 599. Di muka Tuhan Yesus, betapa
kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam peran Ekaristi kita pada siang hari ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja membuka retret agung kita masa Prapaskah kita di tahun 2026 ini lewat perayaan Hari Rabu Abu, di mana kita akan ditandai abu sebagai tanda pertobatan dan sekaligus menyatakan pertobatan kita yang akan kita upayakan selama 40 hari lebih ke depan mulai pada hari ini. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah sebagai suatu saat yang paling tepat untuk menjawab seruan rahmat Allah pada kita umatnya. Jawaban tersebut selayaknya kita wujudkan dalam sikap tobat yang disertai niat yang ikhlas dan diungkapkan dalam tindakan puasa, amal, dan doa. Sikap hidup terbuka pada Tuhan pun hendaknya selalu kita usahakan, karena Dialah satu-satunya Allah yang benar dan setia menepati janjinya. Maka lewat kesadaran kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kita datang di hadapannya pada kesempatan ini ingin mempercayakan seluruh hidup kita, utamanya dalam mengisi masa-masa penuh rahmat retret agung ini. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, mari juga di hadapan Tuhan pada kesempatan ini bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, utamanya atas rahmat ulang tahun bagi saudari kita Ibu Foni yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, kemarin tanggal 17 Februari. Juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang boleh diantar untuk memasuki tahun baru Imlek di tahun 2026 ini, karena semuanya itu mengantar kita dalam seluruh pengalaman satu tahun yang lalu, dan lewat pengalaman hidup itu terlebih pengalaman yang sungguh kita rasa jauh dari Tuhan, mengajak kita untuk boleh bersyukur pada kesempatan ini, serta tetap berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga para anggota gereja kita dan orang yang kita kenal yang dalam keadaan usia lanjut, jompo, dan tidak bisa hadir bersama dengan kita pada kesempatan ini, serta memohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Ibu Yasinta Lince Kuan atau Linca Cahyadi, Ibu Linca Cahyadi meninggal (28 hari yang lalu. Kemudian Oma Maria Kristina Adriana Pongo atau Oma Marike, juga kita membawa dalam doa kita Opa Fransiskus Asisi yang sudah meninggal 23 tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk memasuki retret agung pertobatan pada kesempatan ini, dan kita hening sejenak.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami pada hari ini. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami kepada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Dengan segala niat, doa dan harapan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah umat-Mu ya Tuhan, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruh
dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia.
Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencadangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berdoa. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sungguh baik. Ini adalah pertanda yang baik. Terik matahari tapi hujan. Saya mulai merasa tadi nanti jam 12 ini pada saat perayaan penerimaan abu bisa jika penuh itu bangku tengah. Kekhawatiran selalu ada dengan melihat situasi. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pada siang hari ini ternyata kita sampai di balkon. Pertanda yang baik untuk menyambut masa prapaskah, masa retret agung, masa pertobatan kita. Dan ini menandakan kepada kita bahwa
kita adalah manusia sebagai ciptaan gambaran Allah, mau dan ingin untuk semakin memperbaharui diri. Maka tidak salah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, masa Prapaskah yang kita mulai dengan penerimaan abu hari Rabu Abu adalah permulaan masa retret agung kita, dan itu berlangsung selama 7 minggu. 7 kali 7 sebenarnya sudah 47. Selalu dikatakan dalam kitab suci selama 40 hari. Kenapa perhitungan itu sampai pada 40 hari? Karena hari Minggu dan ketiga hari berikutnya itu tidak terhitung lagi. Kemudian kita menerimanya di hari Rabu Abu, itu berarti bahwa hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. 7 hari Minggu sudah 47, kemudian itu dikurang 7 pada hari Minggu, itu tinggal 40 hari saja. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita tidak perlu terlalu prinsipil dalam perhitungan itu. Apa yang ingin disampaikan dengan itu, saya kira ini adalah soal pemurnian saja. Sebagaimana bangsa Israel dalam perjalanannya dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mengalami pemurnian selama 40 tahun di padang gurun. Dan dengan demikian itu adalah pemurnian yang pertama. Pemurnian yang kedua adalah kehidupan kekal untuk sungguh menikmati hidup abadi bersama dengan Tuhan, di mana kita tahu dalam perayaan dan peringatan arwah kita seringkali melakukan hal itu, 4 mengenangkan 40 hari orang kita cinta dan mencintai kita dalam peristiwa kematian, pengenangan, dan sebagaimana Yesus setelah wafat di kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati. Sesudah dia bangkit 40 hari, dia naik ke surga. Ini hanya pengantar saja untuk mengingatkan kita kenapa selalu dikatakan 40 hari. Maka angka 40 ini punya makna yang sangat dalam. Dalam kitab suci hubungan dengan kebangkitan, setelah Lazarus 4 hari di dalam kubur dia dibangkitkan. Jadi angka 4 itu adalah sesuatu yang tertera. Nah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apa yang ingin kita capai sehubungan dengan pertobatan yang kita mulai pada hari ini? Maka kesadaranlah yang mengajak kita untuk sampai pada suatu situasi itu, di mana dalam situasi kita sekarang ini kita boleh mengalami banyak hal dalam seluruh kehidupan ini. Dan dengan demikian dari pengalaman-pengalaman kehidupan ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita datang di hadapan Allah untuk semakin menyadari diri kita, dan kesadaran itu mengantar kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Lagu pembukaan tadi sudah mengajak kita dalam pertobatan dan pertobatan terus menerus. Dan dengan demikian saya selalu mengatakan pertobatan adalah pembaharuan diri terus menerus di hadapan Tuhan, di mana kita selalu belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita, terlebih pengalaman yang sungguh menyedihkan, membuat kita sedih, membuat kita hidup ini menjadi pahit, jauh dari Tuhan, dan itulah dosa yang kita buat, di mana ada keterpisahan kita satu sama lain, terlebih dengan Tuhan lewat tingkah laku dan perbuatan yang kita nyatakan dalam kehidupan ini. Maka lewat itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, untuk sungguh sampai pada suatu pertobatan, maka kita diingatkan melalui bacaan-bacaan pada kesempatan ini untuk meningkatkan hidup kita semakin lebih baik dalam kehidupan ini. Maka kita harus membangun kesadaran dalam diri kita, membangun tekad dan komitmen kita untuk mengubah diri terus menerus. Kecuali kalau ada dari antara kita yang sudah merasa sempurna dan tidak berdosa di hadapan Tuhan, maka mungkin dia tidak membutuhkan pertobatan. Tetapi dalam keimanan selalu dikatakan kita berdosa dalam pikiran dan perkataan, utamanya dalam perbuatan dan kelalaian. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itu mengajak kita untuk boleh menandai diri kita pada hari ini lewat pertobatan, dan ditandai dengan abu pada diri kita, juga mengingatkan bahwa kita ini adalah suatu saat akan menjadi abu.
sebagai akibat dari dosa. Tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar dan kasih Allah jauh lebih besar. Maka lewat itulah kita diingatkan untuk senantiasa siap sedia dan setia kepadanya, taat kepadanya seperti kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Maka tentu melalui puasa dan pantang serta niat kita untuk meningkatkan hidup doa dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian melalui niat-niat kita, puasa dan pantang, maka di sana kita diajak untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Doa bisa kita ungkapkan dan nyatakan pertama lewat kata-kata yang indah dan bagus. Tetapi kita mendengarkan tadi dari bacaan Injil, jangan hanya kata-kata saja, tetapi itu harus diniatkan dan dibatinkan di dalam seluruh kehidupan. Maka kita harus keluar dari diri kita setelah kita mengungkapkan dan menyatakan itu, bukan hanya sebatas di mulut saja, tetapi sungguh kita batinkan dan kita mau hidupi dalam seluruh kehidupan ini. Lalu keluar dari diri kita untuk boleh kita nyatakan kepada orang lain, untuk bisa membantu orang lain sejauh memungkinkan bagi kita untuk kita bisa upayakan dan laksanakan dalam seluruh kehidupan. Kemudian juga memberikan sedekah atau berderma atau memberikan sesuatu yang kita miliki, dan semuanya itu berangkat dari diri kita. Kita hidup dalam keluarga kita masing-masing, dalam kelompok kita maupun dalam kebersamaan kita bagi seluruh umat Allah, utamanya di dalam kesatuan kita di paroki ini. Dan dengan demikian semuanya ini Bapak Ibu Saudara terkasih akan membantu kita dalam kesadaran penuh untuk sungguh bertekad dan membangun komitmen memasuki masa Prapaskah ini, sehingga apa yang kita upayakan dalam seluruh kehidupan itu akan sungguh menjadi ungkapan syukur kita bahwa apapun bentuk kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita tetap datang di hadapan Tuhan untuk membuka diri kita, mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, menyatakan kepadanya segala suka dan duka kehidupan ini, dan keluar dari diri kita dengan meninggalkan sikap egois, mementingkan diri sendiri, dan berusaha untuk bersedia berkorban bagi orang-orang lain demi untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan bersama. Dibutuhkan dari diri kita sikap rendah hati dan semangat tobat untuk mau menyadari dan mengakui hal ini, sehingga kita saling mendoakan, saling memaafkan satu sama lain, sehingga apa yang disampaikan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu, di mana kita akan mendai diri kita dengan abu sebagai tanda pertobatan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, supaya hal ini sungguh-sungguh terlaksana dalam seluruh kehidupan kita, maka tentu hal yang kita mau renungkan sepanjang minggu ini ialah sepanjang masa Prapaskah ini sampai pada perayaan Agung Paskah nanti, apakah saya mau dan ingin untuk belajar dari seluruh pengalaman kehidupan di masa-masa lalu dan mencoba untuk hidup jauh lebih baik di masa yang akan datang ini. Berangkat dari situ lalu kita membangun tekad dan bersedia untuk mengubah diri kita, baik secara pribadi, secara bersama, di dalam keluarga, di dalam komunitas lingkungan di mana kita berada. Dan dengan demikian itu dibutuhkan sikap penyerahan diri seutuhnya satu sama lain, untuk saling mengingatkan dan saling memaafkan dalam seluruh kehidupan. Dan lewat itulah lalu kita diajak untuk boleh menghidupi apa yang menjadi bagian permenungan sepanjang masa puasa dan pantang ini, masa retret agung kita. Kita mendalami bahan-bahan APP yang sudah kita ikuti bagi seluruh pengurus rukun. Mudah-mudahan semuanya itu boleh membantu kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita, mengupayakan yang terbaik dalam seluruh kehidupan, berangkat dari semangat Laudato Si untuk mau dan ingin memperhatikan alam sekitar kita dan situasinya, di mana pengalaman-pengalaman itu nanti akan saya sampaikan secara singkat lewat pesan atau pesan
uskup kita sehubungan dengan puasa dan pantang atau masa retret agung yang akan kita jalani. Semua itu membantu kita untuk sungguh semakin menghayati hidup iman kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang perlu kita renungkan ialah supaya kita sungguh-sungguh mampu dan bisa keluar dari diri kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Maka pertanyaannya ialah, apakah saya melakukan yang terbaik itu untuk orang lain supaya saya diselamatkan oleh Tuhan, atau justru sadar sepenuhnya bahwa justru karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan dan hidup damai dan bahagia itu telah menjadi bagian kehidupan saya, maka saya boleh dan ingin untuk membagikan kepada orang lain. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pelaksanaan bukan karena tuntutan hukum, tetapi sekali lagi kesadaran penuh bahwa Allah telah menyelamatkan kita lewat pembaptisan, dan lewat itulah kita mau dan ingin juga supaya orang lain diselamatkan. Maka nyatakanlah kebaikan itu kepada mereka, bukan supaya saya diselamatkan. Kita telah berutang kepada kebaikan Tuhan yang telah menebus kita dari dosa melalui putranya Yesus Kristus yang dikorbankan di kayu salib, dan kita menerima itu dalam pembaptisan. Dan inilah yang disiapkan dalam masa Prapaskah, supaya mereka yang belum mengenal Kristus sungguh-sungguh memahami dan mengerti akan kasih Allah yang jauh lebih besar daripada hanya mempertimbangkan dosa saja, yang nanti kita ungkapkan dan nyatakan dalam seluruh niat harapan-harapan kita di dalam masa Prapaskah lewat pantangan dan puasa, serta meningkatkan hidup doa. Sehingga kita melakukan itu bukan supaya kita diselamatkan oleh Tuhan, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, dan dengan demikian kita mau dan ingin supaya karya penyelamatannya itu tetap lestari, tumbuh berkembang, semakin menyempurnakan kita dalam pertobatan untuk menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita umatnya. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, setelah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan, maka dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu yang akan dioleskan kepada dahi kita sebagai tanda penyesalan pertobatan atas dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah,
Hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami melalui abu ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang akan kami oleskan pada dahi kami. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu yang akan kami rayakan di tahun 2026 ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Puji syukur 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh tak layak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengada
Setelah kita menandai diri kita dengan abu sebagai tanda pertobatan, maka mari kita berdiri, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Doa, tobat, dan tolong menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, masuki retret agung masa prapaskah di tahun 2026, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah mengatakan kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh gereja yang ditebus oleh Kristus, namun masih di perjalanan dan masih lemah, ya Bapa, semoga umat Allah terus-menerus memperbaharui diri, baik para pemimpin maupun para warga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum miskin, kecil, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri seluruh situasi dan keadaan yang Kau siapkan bagi kami, anak-anak-Mu, bersama lingkungan sekitar kami. Terlebih bersama dengan orang atau saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan Hari Raya Imlek pada tahun 2026 ini. Semoga melalui perayaan tahun Imlek, tahun baru ini, mereka sungguh semakin mengarahkan seluruh hidupnya kepada karya penyelenggaraan ilahi-Mu, belajar dari pengalaman 1 tahun yang lalu, sehingga masa-masa yang akan datang ini sungguh menjadi masa yang penuh rahmat juga bagi seluruh umat-Mu yang masih mengalami kebiasaan tradisi yang sama untuk saling menghormati, saling menghargai dan saling meneguhkan dalam iman pengharapan kepada yang ilahi dalam pemenuhan kehidupan. Sehingga masa tobat yang kami mulai pada hari ini akan semakin membantu kami kebersamaan untuk menuju kepada kesempurnaan. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Juga
bersama saudara-saudari kami kaum muslimin dan muslimat yang juga akan memulai masa penuh pertobatan untuk mengisi seluruh peranan hidup, meningkatkan keimanan mereka, sehingga lewat semangat yang sama untuk semakin memperbaharui diri, kami umat manusia dimanapun kami berada untuk saling menghormati, saling menghargai, membuka hidup toleransi satu sama lain, sehingga lewat keimanan yang kami perjuangkan, kami akan sampai kepada apa yang menjadi pengharapan untuk hidup semakin damai dan bahagia satu sama lain di hadirat-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih rahmat ulang tahun bagi saudari kami, Ibu Foni. Semoga rahmat usia yang boleh Kau percayakan, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan anak-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupannya, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita akan semakin boleh dinikmati untuk semakin bersatu dengan Engkau dan semakin mengupayakan pembaruan diri terus-menerus di masa prapaskah ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Juga kami membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga anggota gereja kami yang Kau antar masuki usia jompo. Kiranya berkat-Mu Tuhan semakin mereka boleh alami dan nikmati dalam seluruh kehidupan mereka yang sakit dan juga yang Kau antar masuki usia tua, sehingga mereka tidak merasa kesepian dan sendirian, tetap merasakan kasih mulut orang-orang Kau utus untuk setia mendampinginya, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kekuatan kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Lince Cahyadi dan juga Oma Marike Pongo, serta Opa Franciscus Asisi Sumalgo. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Senang dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada permulaan masa tobat, masa prapaskah yang akan kita jalani mulai pada hari ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepada-Mu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. berkenan kepada
firman-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini seluruh umat-Mu mempersembahkan korban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepatutnya, sungguh
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberikan makanan kepada mereka yang berkekurangan dan membutuhkan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari pada kesempatan ini, mengawali masa Prapaskah Retret Agung ini, untuk senantiasa lebih menyadari diri kami di depan-Mu, menjalani pertobatan di masa Retret Agung ini. Juga bersama dengan mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagi-Mu, damai Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satuan senang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah
kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihat dan Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 434. Santapan berziarah, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Puji syukur 600. Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku
murnian rahmat Tuhan di awal imanku. Siapa saja yang merenungkan hukum Tuhan siang malam akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan beberapa penyampaian. Yang pertama ada surat Gembala Prapaskah 2026 dengan semangat Laudato Si dan transformasi hidup mengatasi krisis sosial yang melanda kita, dan itu dimulai dari pengalaman kita di penghujung tahun 2025 di mana kita mengalami bahwa terjadi bencana alam tidak bersahabat dengan kita, utamanya yang terjadi di Sumatera di sana, sehingga cukup banyak kerugian yang ditimbulkan termasuk korban manusia yang begitu banyak. Maka dari sana lalu kita diajak, kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi longsor dan seterusnya bencana-bencana alam terjadi selama ini. Itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh mau menyadari diri kita di hadapan Tuhan bahwa ternyata hidup kita ini tidak baik-baik saja. Karena ini ada 7 halaman, saya tidak membaca semua, jadi secara singkat seperti itu. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat seluruh pengalaman-pengalaman itu, lalu kita diajak untuk merenungkan transformasi hidup mengatasi krisis sosial. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat kesadaran kita untuk sungguh mencintai lingkungan kita, menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita, menjaga supaya selokan itu tetap berfungsi suatu selokan, dan dengan demikian itu akan membantu kita dan sehubungan dengan hal-hal seperti ini. Maka kemarin dari seluruh pengurus di paroki ini lewat pengurus rukun dan wilayah kita sudah mengikuti animasi APP dengan merenungkan gerakan misioner gereja dalam menghadirkan pengharapan itu berangkat dari krisis sosial yang kita hadapi sampai pada saat ini dan bagaimana mengatasinya. Saya kira nanti akan disampaikan beberapa hal sehubungan dengan itu dalam tindak lanjut di paroki kita, bagaimana Laudato Si ini sungguh boleh kita hidupi dan kita jalankan lewat kelompok yang sudah terbentuk. Untuk itu saudara-saudari, lebih kurangnya saya kira akan tetap dicadangkan setiap saat akan hal ini dan ingatkan kepada kita. Semoga sepanjang masa Prapaskah ini kita bisa merenungkan animasi APP Keuskupan Agung Makassar, gerakan misioner gereja dalam menghadirkan pengharapan dengan tetap bersemangatkan pada semangat Laudato Si dan transformasi hidup mengatasi krisis sosial. Maka yang ketiga adalah saya akan membacakan peraturan puasa dan pantang, bahwa masa Prapaskah sebagai masa retret agung yang berlangsung selama 40 hari dimulai pada hari Rabu Abu tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan Sabtu Suci tanggal 4 April 2026. Masa ini merupakan waktu untuk bermati raga dan bertapa. Dan selama masa Prapaskah ini kita dipanggil dengan kerelaan dan kesadaran penuh menghayati dan melaksanakan pekerjaan penuh amal dan mati raga sesuai dengan konteks kita masing-masing selain yang sudah diwajibkan. Memaknai aksi puasa pembangunan APP selama masa Prapaskah ini,
Kita diharapkan untuk mengumpulkan dana dari usaha penghematan selama masa puasa dan pantang. Dana tersebut disediakan untuk perkembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat luas, serta sarana prasarana iman Katolik sebagai bentuk solidaritas dan wujud belas rasa kepada saudara-saudari kita yang lemah, miskin, kecil, dan difabel tidak berdaya dibandingkan dengan kita tentunya. Adapun kewajiban puasa dan pantang selama masa Prapaskah sesuai ketentuan berikut. Masa Prapaskah yang dimulai 18 Februari 2000 sampai dengan 4 April 2026 adalah masa puasa yang dilaksanakan secara serius dan sepenuh hati. Secara khusus pada hari Rabu Abu dan setiap Jumat dalam masa Prapaskah, termasuk Jumat Agung, merupakan saat berpuasa dan berpantang. Jadi hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat serta Jumat Agung itu adalah saat puasa dan pantang. Apa itu puasa dan pantang? Berpuasa berarti mengurangi makanan sehingga hanya satu kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka yang berumur 18 sampai 60 tahun ke atas. Jadi sangat jelas bahwa berpuasa tidak berarti bahwa tidak makan sama sekali. Tetapi ada juga yang mengintensikan itu bahwa berpuasa lalu mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore tidak minum dan tidak makan. Mungkin ada yang niatkan seperti itu, tetapi dalam pengertian kita itu puasa artinya mengurangi makan saja. Sehingga kita hanya satu kali saja makan kenyang dalam sehari, itu puasa. Itu berarti bahwa kita berpuasa setiap hari, termasuk hari Jumat. Ya. Kemudian saya kira itu jelas. Jadi berpuasa hanya satu kali saja makan. Jadi satu hari itu kita hanya satu kali saja makan kenyang sekali. Jadi kita pilih apakah malam hari atau di siang hari atau siang itu kita makan kenyang sekali. Sehingga kalau kita biasa makan 3 kali berarti pagi sebagai sarapan itu mungkin sedikit. Kemudian malam juga biasanya itu yang kita pilih. Tetapi kalau kita mau menghayati, maka sebenarnya kalau kita biasa makan banyak sekali pada siang hari, nah mungkin itu yang dikurangi. Sehingga itu terasa bahwa memang kita berpuasa ya. Atau bahkan sama rata saja, sedikit-sedikit 3 kali makan tetapi sedikit, tidak terlalu banyak. Mungkin tidak terlalu banyak, ada yang dikurangi ya. Kemudian berpantang berarti menghindari makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, seperti berpantang dari daging misalnya. Secara perorangan dapat pula menemukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing. Misalnya berpantang dari jajan makanan khusus, dari minuman-minuman keras, dari rokok dan seterusnya. Jadi berpantang berarti menghindari makanan yang sungguh-sungguh kita anggap sebagai makanan yang istimewa dalam kehidupan. Biasa saya mengatakan untuk orang Toraja, walaupun biasa dikatakan berpantang dari daging, untuk orang Toraja karena pesta terus-menerus maka daging bukan makanan istimewa. Seringkali yang menjadi makanan istimewa itu bagi mereka adalah ikan kering. Ikan, karena di Toraja itu tidak ada, sulit sekali mendapatkan ikan sehingga banyak yang menjadi kerinduan ya. Tapi yang namanya perayaan dan pesta itu sulit dihindari karena bersifat masyarakat. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas ya. Jadi yang berpantang itu sudah umur 14 bahkan mungkin 12, bahkan mungkin 10 tahun sudah bisa berpantang. Karena ini menyangkut jajan-jajan yang menjadi hobi kita. Maksimalnya tidak ditentukan karena dengan sendirinya kita yang sudah umur 50 tahun ke atas itu dengan sendirinya sudah berpantang daging. Karena kita takut kolesterol lah, takut ini dan itu. Penyakit itu memang sudah banyak dalam diri kita sehingga kita tidak perlu menambah lagi dengan hal seperti itu. Sadar diri akan hal ini. Mereka yang tinggal di tengah keluarga yang belum semuanya Katolik atau mendapat makanan dari dapur umum, bebas dari wajib pantang namun tidak bebas dari kewajiban berpuasa. Berpuasa ini kan hampir setiap saat ada makanan, sehingga itu kita tidak bebas dalam berpuasa, tetap mengurangi makanan.
dalam memakan sesuatu ya. Jadi kita mengurangi hal itu. Tapi pantang itu kita bebas dari itu kalau kita berada di dapur umum atau situasi umum dalam situasi seperti itu. Umat Katolik memiliki kewajiban Paskah, yaitu kewajiban untuk menyambut komuni kudus dan sedapat mungkin mengaku dosa sebelumnya, yang dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu 18 Februari 2026 sampai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 31 Mei 2026. Itu kewajiban kita bagi orang Katolik untuk menyambut tubuh Kristus minimal 2 kali 1 tahun dalam situasi yang paling berat dengan mengakukan dosa, dan kita bisa menerima tubuh Kristus bagi mereka yang berada dalam situasi dosa berat. Nah, saya kira ini peraturan pantangan puasa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Dan dengan demikian sebagaimana kebiasaan kita dalam berpantangan berpuasa, maka untuk mengungkapkan dan menyatakan itu salah satu yang sudah disiapkan oleh gereja kita secara universal adalah tersedianya amplop APP bagi kita yang kita ambil setiap kita datang di gereja ini. Kita bawa ke rumah kita masing-masing, kemudian kita datang, kita membawanya yang sudah kita isi sesuai dengan hasil puasa dan pantang kita pada saat itu. Lalu kita menyisihkannya ke dalam, dan itulah yang kita bawa. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Jadi bukan suatu beban, tetapi pengurangan dari makanan yang istimewa. Mungkin harganya katakanlah Rp50 atau Rp100, Rp1.000 atau Rp2.000. Itulah yang kita masukkan dalam amplop APP sebagai suatu niat, kerinduan dan keinginan kita. Dan itu dikumpul setiap saat. Jadi amplop APP yang kosong kita ambil pada saat kita datang ibadah, misalnya perayaan Ekaristi pada saat hari Minggu, lalu kita ambil, minggu berikutnya kita bawa, kita ambil lagi yang baru, kita selama 7 hari Minggu itu sebagai suatu niat kita sepanjang minggu itu ya. Sesuatu yang diniatkan itu kan selalu membawa berkat bagi kita semua. Nah, saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita mengawali perayaan ini dengan perayaan meriah. Sebenarnya pedupaan itu menandakan perayaan meriah, dan kita disucikan, dikuduskan, dan kita didupai dalam persembahan tadi, supaya seluruh hidup kita sepanjang masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh persembahkan kepada Tuhan, sehingga lewat tobat dan pantang ini kita boleh menikmati rahmat dan kasih Tuhan. Jadi tidak sekedar kita didupa-dupai pada saat dalam perayaan ya. Dalam perayaan kita didupai berarti kita bersatu dengan Allah dalam diri Yesus Kristus untuk mendapatkan kemuliaannya yang kita coba hayati dalam masa Prapaskah ini. Nah, beberapa tanda yang tetap akan kita jalani. Lalu yang ketiga, selama masa Prapaskah di setiap hari Jumat ada jalan salib. Dalam pedoman itu dan sudah disampaikan di sana untuk menghayati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan kedosaan kita di depan Tuhan, maka setidaknya kita mencoba menghayatinya lewat jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus yang diadakan setiap hari Jumat. Dan untuk kita di Andalas kita buka 2 kali jalan salib, yaitu jam 12 siang seperti yang kita mulai pada hari ini. Setiap hari Jumat ada jalan salib jam 12. Dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Ya, kalau saya mau baca dalam pedomannya itu, begitu pula berbagai devosi khususnya jalan salib pada hari Jumat sangat dianjurkan bila setelah doa jalan salib diadakan misa kudus di gereja. Misa tersebut harus dimulai sejak awal. Petunjuk liturgis, warna liturgis selama masa Prapaskah adalah ungu, dan itu kita lihat. Jadi itu menjadi sesuatu yang kita upayakan dalam kehidupan. Jadi sekali lagi hari Jumat yang akan datang kita sudah mulai jalan salib. Pertama jam 12 siang dan jam 6 sore. Sehingga terbuka bagi kita untuk bisa mengikuti jalan salib untuk meningkatkan salah satu yang menjadi anjuran sesuai dengan misa Romanum atau misa hari Minggu dan hari raya yang dianjurkan oleh kita. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan kepada kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Mohon maaf
jika sedikit lebih panjang karena memang lumayan pada kesempatan ini. Sekaligus juga dalam menyikapi dan menghidupi Hari Raya Imlek bagi saudara-saudari kita, saya bersama Pastor Nathan Bungadatu dan Pastor Nando mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi kita yang merayakannya, dan mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Mungkin ada harapan-harapan yang tidak kesampaian, terlebih bahwa tangan tidak kesampaian untuk menyampaikan selamat itu. Tetapi mari kita saling memahami dan mengerti. Ya, sekali lagi kami minta maaf karena kami tidak bisa mengunjungi semua keluarga juga, kecuali yang memang sudah menyampaikan hal itu, maka kami menempatkan diri untuk bisa mengunjunginya, dan itu kami buat kemarin. Berapa keluarga boleh kami kunjungi pada kesempatan itu. Mungkin karena ini belum menjadi kebiasaan saya, sehingga saya pada kesempatan secara umum saya sampaikan kepada kita semua sekali selamat dan salam bagi kita semua yang merayakannya. Kita mengenangkan leluhur kita yang sudah mendahului kita, saling mendoakan dan saling memaafkan. Mudah-mudahan di tahun ini kita hidup jauh lebih baik lagi. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai